Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada live talk tentang apa lagi? Tentang 2 triliun yang kita sudah tahu sampai ujungnya seperti apa. Dan ketika sudah mencapai pada penghujung, muncullah perkumpulan masyarakat Tionghoa di Palembang yang memberikan bantuan atau donasi kepada Kapolda Sumatera Selatan sejumlah 2 miliar, bukan 2 triliun. Dan bantuan itu diberikan dalam bentuk natura, jadi tidak berupa cash. Sekarang tentu saja saya terhubung dengan narasumber kita yang punya gagasan untuk hal itu. Apakah betul itu gagasan Pak Kurmin? Maka saya akan mewawancarai beliau, seorang pengusaha Taipan ya, boleh dibilang seperti itu, yang sangat sukses, sangat rendah hati, dan menjadi filantropi bagi kemanusiaan, khususnya di Sumatera Selatan. Selamat siang Pak Kurmin, apa kabar? Selamat siang Mbak Weni, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Pak Kurmin, tanggal 6 ya? Ya, Jumat kemarin. Tanggal 6, Jumat, ya. Jumat itu tanggal 6 Agustus, Pak Kurmin bersama beberapa teman mewakili masyarakat Tionghoa Palembang memberikan donasi 2 miliar. Ini pelipur lara ataukah apa? Mbak Weni yang kasih judul nih pelipur lara. Sorry. Perlu saya sampaikan Mbak Weni bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan sosial seperti yang teman-teman bersama kita lakukan itu sebenarnya bukan instan ya, bukan instan hanya kali ini aja, tapi memang udah periodik. Baik sebelum zamannya COVID itu teman-teman kita, Paguyuban Tionghoa, yayasan, kemudian baik juga mereka secara kelompok atau pribadi, itu sebenarnya mereka udah rutin mengadakan bantuan, terutama pada saat menjelang hari raya, baik hari raya Imlek, hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Natal, dan hari raya lainnya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman kami bersifat jangka panjang. Cuman kebetulan saja pada tanggal 6 itu Sumatera Selatan kita tahu, bahkan Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, begitu heboh kota Palembang. Saya mendapat banyak sekali telepon, japri, kemudian pertanyaan-pertanyaan, termasuk dari Mbak Weni sendiri. Pada awal-awal ya. Ya, pada awal-awalnya. Siapa ini almarhum dan sebagainya. Saya tidak pernah mau komen. Saya tidak pernah mau komen karena bagi saya, karena kalau saya komen saya juga akan menjadi salah satu, karena begitu banyaknya telepon yang masuk ke saya, begitu banyak pertanyaan via japri dan sebagainya, itu saya memang tidak mau membuat suasana tambah gaduh. Gitu. Saya harus hati-hati karena saya tahu saya salah satu sumber berita. Ketika saya salah menyampaikan, akibatnya kurang baik gitu. Jadi saya harus menahan diri termasuk Mbak Weni berapa kali itu WA saya, japri saya, mana Bang kok nggak ada beritanya. Tapi begitulah, saya tetap bersikuku, saya tidak akan mengeluarkan statement karena saya sudah mengira karena selama ini saya juga punya hubungan bisnis sampai ke Singapura dan Malaysia. Saya tahu ketika kita membuka rekening di situ, di luar negeri ya, apalagi Singapura, dengan total dana yang besar di situ, itu tidak semudah membalik telapak tangan untuk bisa mencairkannya. Oleh karena itu, jujur, waktu itu saya bimbang dan ragu atas pemberian dana sebesar itu. Oleh karena itu saya tidak mau komen, saya diam aja. Biarlah berita-berita dari sumber lain aja. Makanya sebenarnya pada
pertanyaan Mbak Weni tadi yang tanggal 6 sebetulnya itu kebetulan momennya aja Mbak ya. Memang kadang-kadang kita mau memberikan satu bantuan agar tujuan kita tuh sebenarnya sederhana aja. Agar ada satu momen tepat yang kita gunakan sehingga begitu banyak menggugah hati orang, menggugah hati para donatur yang budiman, sehingga mereka tergerak hatinya pada momen yang tepat. Sebenarnya ini kadang-kadang kita melakukan satu pekerjaan sosial, kita juga perlu harus mencari satu momen yang tepat sehingga menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Jadi boleh saya katakan momen yang kemarin kami lakukan bersama teman-teman, inisiatif dari teman-teman, kemudian mereka menghubungi saya katakan oke, padahal hari itu hari Kamis kalau nggak salah itu hari Selasa saya dihubungi, menyampaikan ada rencana seperti ini, pada prinsipnya ya saya pasti mendukung karena yang meminta juga teman-teman. Kamis sudah hari Rabu sudah bergerak, Kamis dana sudah langsung terkumpul. Gitu. Cepat sekali memang, yang kali ini cepat sekali. Saya harus akui pengumpulan dana kali ini luar biasa dan cepat sekali. Jadi boleh dikatakan per hari itu kita bisa dapat 1 M, 2 hari udah 2 M. Pada saat Jumat pagi itu, pada saat Jumat kita ke Polda, sebelum ke Polda, itu dananya sudah di atas 3 M. Jadi memang cepat sekali, gerakannya cepat sekali. Karena yang kami lakukan momennya sangat tepat. Di mana kita tahu juga selain seperti yang sampaikan sama Pak Kapolda, ini akidi efek katanya. Akidi efek. Ya, akidi efek. Tapi kita ambil positifnya aja Mbak. Kita ambil positifnya. Akidi efek ini justru bermanfaat baik bagi para donatur yang selama ini juga mungkin ada donasi tetapi tidak terlalu besar, sehingga tiba-tiba dengan ada kegiatan ini mereka tergerak hatinya gitu. Kenapa? Kita tahu saya adalah salah satu orang yang paling rajin posting masalah kondisi COVID di Sumatera Selatan. Saya sampai dijuluki teman saya ketua COVID katanya. Karena saya selalu mengingatkan pada teman-teman saya tidak mau sahabat-sahabat saya, keluarga mereka itu lengah di dalam prokes, sehingga keluarga mereka terpapar oleh COVID. Nah, kita lihat dalam bulan Juli, bulan Agustus itu Sumsel itu menanjak terus, pernah sampai 1.200 itu paling maksimal ketika di 1.200. Oleh karena itu kita teman-teman yang memang selama ini juga sudah membantu, sudah banyak memberikan gerakan-gerakan untuk masyarakat dalam penanganan COVID, yang dimana kami juga sudah memulainya, PSMTI juga sudah memulainya di bulan Maret. Teman-teman dari ANGCI, dari paguyuban lain, HK, Yociu, segala macam, semua juga mereka bergerak semuanya. Ya, Guangzhou, dan yang lainnya lah ya. Itu saya lihat baik secara berkelompok, secara organisasi maupun secara sendiri-sendiri, mereka semua bergerak. Banyak sekali gerakan, bantuan medis, segala macam semua. Dan inilah yang saya katakan, tapi puncak momen memang kita jujur aja, kita harus mengakui puncak momennya memang terasa saat akidi efek. Jujur ini ada ambil positifnya seperti kata Pak Kapolda, ayo kita ambil positifnya aja deh. Kita jangan negatif, selalu berpikir negatif karena itu akan membuat kita jadi mundur ke belakang. Jadi kita lihat apa yang disampaikan Pak Kapolda memang betul, kita ambil positifnya. Dan inilah hasilnya justru bagi kita positif, Mbak. Ketika kami menggalang dana, bayangin Mbak, ini hari Rabu baru hari Selasa rencana, hari Rabu cuman mulai bergerak, itu di hari Jumat itu dana sudah 3 M lebih, berarti per hari itu 1 M. Sampai hari ini Senin termonitor sama saya sudah di atas 4 M. Artinya akidi efek ini juga ada positifnya. Positifnya dalam arti teman-teman bukan hanya di Palembang loh Mbak yang membantu memberikan donasi, banyak juga dari luar kota, dari Lahar, Batu Raja, dari Prabu Muli, dari Lampung, bahkan dari Jakarta pun ada kita lihat. Artinya mereka-mereka mungkin yang di luar dari Palembang, di Jakarta atau di Lampung atau apa, mungkin mereka orang-orang Palembang yang memang juga jujur, mereka mengikuti semua perkembangan ini. Jadi memang termasuk viral ya Mbak ya. Setelah viral 2T jadi viral 2M. Yeah.
termasuk dari Tribun pagi-pagi udah ngejar saya karena mendapat info di Polda sudah ada spanduk. Saya saat itu belum ditunjuk secara resmi menjadi juru bicara, jadi saya katakan kepada teman-teman, mohon maaf saya bukan sebagai juru bicara resmi. Jadi kalau mau dapat beritanya, monggo silakan langsung ke TKP aja jam 2. Dasar wartawan kan takut ketinggalan berita, dia bikinlah Kurmin Halim CS menyumbang 2M. Nah, jadi nama saya langsung gantikan Akidi jadinya saya. Betul. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Pak Kurmin, jadi sampai hari ini kan sudah terkumpul 4M. Nah, Ya. itu akan diberikan lagi atau bagaimana? Ya, banyak sekali yang bertanya seperti itu. Jadi kami memang pada saat hari Jumat itu kami memberikan kurang lebih lah ya, kami perkirakan kurang lebih sekitar 2M. Itu dalam bentuk 150 ton beras, kemudian 150 ton oksigen dan 1.250 alat tes antigen yang kami hitung kurang, ya, saya baca. ya, jadi kurang lebih dananya kurang lebih seperti itu. Dan kami pun langsung, yang hebatnya teman-teman kita itu begitu sudah berjalan dananya, langsung mereka juga ada pesan oksigen pun sudah datang dengan tertangkinya. Jadi kata Pak Kapolda, ini bukan hoax ya, karena saya lihat tangkinya memang ada. Berasnya juga sudah siap, kemudian alat antigen siap. Jadi memang kita kerjanya teman-teman semuanya cepat sekali, luar biasa. Luar biasa menyiapkan itu agar jangan jadi berita hoax lagi, nanti cuma hanya serah terima tapi barangnya nggak ada. Jadi ada semuanya, ada beras, ada antigen, ada oksigen. Karena tidak ada penampungan, kita serah bertahap. Jadi satu tangki itu 15 ton, Mbak. Jadi kalau 2 tangki itu berarti 30 ton. Dan kita memberikannya 150 ton, berarti 10 tangki. Jadi ketika itu diperlukan, ya nanti kita drop lagi tangkinya. Nah, terus yang 4M itu, yang 2M tersisa, mau diserahkannya kepada Kapolda lagi, ataukah misalkan kepada Satgas COVID, Pemprov, ataukah bagaimana? Oh, enggak, Mbak. Jadi memang kita memberikannya bantuan seperti yang kita sampaikan, 2 miliar itu kurang lebih dengan barang-barang yang ada, memang kita serahkan, kita percayakan kepada Pak Kapolda bersama timnya yang akan mendistribusikannya. Nah, sisa dana yang ada, sekarang kami lagi, teman-teman tadi barusan juga, ini seharian kita order yang namanya tangki oksigen. Nah, tabung oksigen ini juga menjadi satu barang yang jadi sudah seperti alkes gitu, Mbak, mahal. Dulu itu kalau normal itu satu tangki itu cuma hanya 1 jutaan kalau nggak salah ya. Itu yang 50 sampai 60 kilo. Sekarang 3 juta lebih satu. Dan mau tidak mau kita mesti harus beli. Jadi teman-teman udah beli, kemudian dana-dana itulah kita gunakan untuk beli, salah satunya adalah tabung oksigen, kemudian kita bantuan termasuk obat-obatan, paket obat-obatan untuk teman-teman atau masyarakat yang lagi isoman. Jadi kita kerjasama juga, Mbak. Jadi kami juga tidak bekerja sendiri, kami dibantu oleh rekan-rekan dari Metria. Nanti dijadikan posko di situ, oksigen di-drop di situ punya tim dokter, ada yang piket sampai 24 jam, sehingga nanti kita sudah menyiapkan sistemnya. Nanti kalau bagi yang mau isoman, mereka harus bawa dulu hasil daripada antigennya atau hasil PCR-nya. Jadi mesti konsultasi ke dokter situ. Nanti kalau ini dibutuhkan, mereka memang isoman. Nanti ada kan yang banyak sekali masyarakat yang enggan atau takut ke rumah sakit. Nah, kita bantu. Jadi dari dokter konsultasi, baru kita kirim yang namanya oksigen ke rumahnya. Jadi oksigen lengkap plus dia punya regulator. Karena ada oksigen nggak ada regulatornya nggak bisa nyedot juga, Mbak. Jadi seperti itu. Jadi selain daripada itu kita masih menyiapkan lagi bantuan-bantuan lain. Jadi dana itu kita akan maksimalkan, kemudian kita akan pertanggungjawabkan kepada para donatur secara terbuka. Jadi kita tidak ada yang kita tutupi. Jadi agar semua yang memberikan donasinya merasa puas, merasa berterima kasih, merasa apa yang mereka salurkan dapat disalurkan oleh tim secara baik. Harapan kita seperti itu.
Pak Kurmin, sementara kan beredar tuh ya dari grup WA, ya dari grup WA ke WA, kemudian dari Insta Story-nya yang penyumbang dan sebagainya, itu adalah angka-angka yang disumbangkan oleh para donatur. Ya. Ya, memang betul seperti itu adanya ya. Iya, tidak direkayasa, memang di situ adanya. Jadi boleh dibilang kalau saya membaca itu spontan ya. Ya, betul. Spontan. Dan duitnya dikirimkan ke mana? Ke rekening siapa? Ke rekening rekanan kita juga yang memang udah biasa. Jadi teman-teman juga begitu lihat namanya, oh udah tahu, udah biasa. Sudah terpercaya. Udah terpercaya dan itu masih bos gitu ya. Pak Kurmin, rekening Pak Kurmin? Tidak. Tidak, bukan rekening saya. Bukan. Bukan ya, apalagi ke rekening saya jelas bukan. Nanti saya mabuk meriksanya nanti. Karena yang masuk ratusan orang. Ratusan orang. Jadi kalau kita lihat dari donatur yang sudah menyumbang sampai angka 4M saat ini, itu kira-kira masih ada berapa persen lagi yang masih ingin menyumbang? Memang hari pertama sampai hari ketiga itu penambahannya luar biasa, kecepatannya luar biasa. Memang semakin lama biasanya semakin landai. Itu harapan kita dengan COVID kan, semakin lama dia semakin landai. Iya. Tapi kita melihat masih tetap masuk terus, dan kita berharap pada kesempatan yang luar biasa ini, saya juga mengundang rekan-rekan atau teman-teman sahabat semua, tidak hanya di Palembang atau termasuk juga di luar Palembang, bagi mereka yang ingin menyumbangkan dana dan sebagainya, nanti mereka bisa menghubungi saya, nanti tinggal saya arahkan aja. Jadi harapan kita juga mereka yang melihat kerja daripada teman-teman yang memang tanpa pamrih ya, karena boleh dikatakan pentolan-pentolan yang turun ke lapangan, yang ini semuanya rata-rata ini semuanya bos besar semuanya. Jadi bukan mereka yang pegawai atau apa, enggak, justru yang turun tangan ke lapangan itu malah boleh katakan semuanya pengusaha-pengusaha sukses gitu ya. Mungkin yang mereka sudah punya waktu yang cukup sehingga mereka delegasikan waktu yang ada untuk misi kemanusiaan. Itu yang kita apresiasi, Mbak, pada teman-teman semua. Oke. Ada nggak minimalnya kamu harus menyumbang sekian? Ada nggak jumlah minimal? Tidak, Mbak. Jadi kita pakai istilah susu tante katanya. Jadi susu tante itu sumbangan sukarela tanpa tekanan. Jadi berapapun diterima. Yang paling besar, yang paling kecil ada, yang besar apalagi. Jadi nggak mungkin ditolak. Oke, jadi memang betul-betul sukarela, tapi karena yang nyumbang itu adalah para Taipan, jumlahnya juga tentu bukan angka yang kecil. Sekali bersin kalau istilahnya. Sekali bersin 100 juta, sekali bersin 200 juta gitu ya Pak Kurmin ya. Oke, Pak Kurmin, dalam diskusi bersama kawan-kawan tersebut gitu ya, mereka tuh bilangnya apa sih? Ada nggak misalkan terucap seperti ini? Kita nih boleh dibilang malu karena ada oknum lah, bukan oknum ya, ada warga kita yang sudah berbuat seperti itu. Jadi untuk menutupi atau untuk ya menghapus lah, boleh dibilang seperti itu, mari kita berbuat kebaikan. Narasinya seperti itu enggak? Saya rasa tidak, Mbak. Sama sekali tidak ke situ. Tapi kalau boleh jujur, banyak sekali teman-teman justru dari orang kalangan Tionghoa. Kalau kita boleh jujur, mereka rata-rata marah. Termasuk saya. Termasuk saya juga marah. Saya marah. Marah dalam arti apa yang dilakukan ini memang kalau tidak terlaksana memang sangat mencoreng nama baik. Karena kami orang-orang Tionghoa, walaupun kami ini selalu dikatakan bahwa kami adalah minoritas, tapi sebenarnya kami mayoritas di dalam memberikan bantuan sosial. Ya, kami memang minoritas, tapi kami mayoritas memberikan bantuan sosial. Saya sendiri yang
banyak berjalan dengan teman-teman semua yang bergerak di sosial, kami tahu gitu. Berapa banyak dana yang kami sisihkan, berapa banyak rezeki yang kami sisihkan untuk kami berikan bantuan kepada sesama, tanpa kami melihat apa sukunya, apa agamanya. Jadi semua bantuan seperti yang ini, yang oksigen, yang beras, yang apa, antigen semua, itu tidak pernah kami tanya, kamu sukunya apa, baru kita kasih, enggak. Jadi tanpa melihat latar belakang agama dan suku, itu semua kita bantu. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, banyak teman-teman kita merasa kecewa dan marah gitu atas apa yang dilakukan oleh oknum, kita katakan ya, oknum. Nah, tetapi lepas daripada itu, kita juga sadar bahwa manusia tidak mungkin akan tidak luput dari kesalahan. Dia mungkin punya ada rencana tersendiri, dia mungkin punya pemikiran sendiri, kenapa dia berani melakukan itu. Kalau saya menilai, kalau dia zong di dalam bantuan itu sama dengan bunuh diri, Mbak, jujur aja, sama dengan bunuh diri. Kenapa? Lo yang dibohongi itu jenderal bintang 2, lo nggak bisa main-main. Ketika kita salah, itu luar biasa, nanti kan pasti akan menerima akibatnya. Saya juga menyampaikan kepada teman-teman semua, ketika kita melakukan kegiatan sosial ini, bantuan yang via Kapolda dan bantuan berikutnya secara terus-menerus, kami tidak mau, kami orang-orang Tionghoa, kami sepakat kami tidak mau digiring bahwa kasus Akidi ini adalah tanggung jawab kami orang Tionghoa, tidak mau. Hanya kebetulan dia kan orang Tionghoa, tetapi tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum orang-orang dengan suku tertentu berarti harus tanggung jawab daripada seluruh sukunya. Tidak secara moral begitu ya? Tidak mau. Saya adalah salah satu yang paling menantang bahwa kita tidak mau dan kita jangan mau digiring bahwa kasus ini menjadi tanggung jawab kita. Nah kalau nanti yang lain berbuat lagi, semua lagi harus tanggung jawab. Karena sumbangan ini atas nama pribadi keluarga almarhum. Jadi dia bukan menyumbang atas nama yayasan atau paguyuban Tionghoa lainnya. Sehingga kalaupun dana ini terrealisasi, ya luar biasa. Nama baik keluarganya menjadi terhormat dan sebagainya. Ya kebetulan dia orang Tionghoa, ya kami hanya menikmati dia punya ketenaran itu aja. Tapi hasil sumbangan itu siapa yang menikmati? Saya rasa seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan tanpa dilihat latar belakangnya agama dan ras. Oleh karena itu, jujur kami juga mengecam bahwa harusnya kasus ini tidak boleh terjadi. Tetapi sekali lagi, Mbak Weni, sebagai manusia kita juga sadar tidak mungkin orang tidak luput dari kesalahan. Dan kita lihat dan harus kita apresiasi yang luar biasa itu adalah Bapak Kapolda. Bapak Kapolda di dalam kata sambutannya waktu kami memberikan bantuan, dia mengatakan bahwa mari kita berpikir positif, jangan lagi negatif. Yang terjadi, yang sudah terjadi, siapapun yang tidak mau, siapapun dari kejadian seperti itu, saya rasa siapapun tidak mungkin mau. Oleh karena itu, marilah kita melangkah ke depan, jangan lagi menoleh ke belakang. Dan yang kami kagumi kepada beliau adalah dia sudah meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama Sumatera Selatan, dan beliau pun secara ikhlas sudah memaafkan keluarga besar Akidi. Kalau masalah ada proses hukum, ya kita lihat aja lah, namanya di Indonesia kan semuanya tidak ada yang kebal hukum gitu kan. Ya, kalau memang itu tetap di proses hukum, ya apapun risiko itu ya harus dijalankan oleh keluarga mereka yang sudah mengeluarkan statement seperti itu. Jadi seperti itulah Mbak. Kami sebagai manusia, kami juga harus jujur. Kalau kami katakan tidak kecewa, tidak marah, itu tidak mungkin. Saya juga salah satu mungkin dari sekian banyak orang yang kecewa dan marah. Kenapa semudah itu ya kan memberikan satu statement yang begitu berani. Dan memang jujur pada saat penyerahan itu saya melihat styrofoam dengan ukuran sekecil itu dengan harga dengan betul kayak dagelan ya. Saya dalam hati kecil saya sudah jujur, sejujurnya saya sudah ragu. Ragu saya betul. Makanya ketika saya ragu, saya tidak mau keluarkan statement.
teman-teman kita kumpul segala macam, saya bilang sudahlah. Saya malah bilang, saya selalu pelesetkan Mukidi bukan Iya, Akidi. benar. Supaya apa? Supaya orang tidak terfokus ke situ. Termasuk Mbak Weni udah berapa kali cerca saya. Kapri saya pagi-pagi, Bang ini gini, tapi tetap no comment. Saya tidak mau komen, nggak enak sama Kapolda. Nah itu aja statement saya pendek. Saya tidak mau menjadi pecundang. Kalau seandainya dana ini memang benar cair, saya sudah menjelekkan kan mau taruh di mana muka saya. Nah, kalau seandainya dia tidak ada, saya katakan ada, tahu-taunya nggak ada, saya juga bisa dimaki-maki orang kan. Nah, karena saya tidak mengenal keluarganya, saya tidak mengenal anak-anaknya, kenapa saya harus memberikan komen gitu kan. Nah, jadi lebih baik saya menahan diri, dan alhamdulillah dengan saya menahan diri, akhirnya tidak ada yang menjual nama saya di luar gitu. Itulah Mbak Beni. Iya, oke. Pak Kurmin ini kan identik dengan kegiatan-kegiatan filantropi. Ya. Dalam beberapa kasus atau gini, dalam beberapa keterjadian musibah di Indonesia seperti itu, pernahkah Pak Kurmin membawa lembaga masyarakat Tionghoa ini untuk dalam kancah yang lebih luas? Jadi bukan hanya di Sumatera Selatan. Dan menurut info yang saya tahu, ada beberapa komunitas yang duitnya itu ternyata sangat banyak dan memang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Di antaranya itu kalau saya tidak salah adalah dari Seci ya. Buddha Suci. Buddha Suci. Ya, Ya. Itu yang terbanyak kedua. Silakan Pak Kurmin. Jujur selama ini saya bergerak di misi kemanusiaan, saya lebih banyak mengadakan organisasi yang saya pimpin. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia masuk 3 periode saya memimpin. Sebenarnya di Indonesia boleh dikatakan saya satu-satunya ketua provinsi periode ketiga yang secara resmi dipilih di Muspro. Oh gawat nih, ya, sampai 3 periode nih. Jadi belum ada di Indonesia secara resmi melalui Muspro terpilih 3 periode ketua seperti saya. Jadi memang berat juga bagi saya, tapi ya sudahlah, saya harus menjalankan apa yang diinginkan oleh para senior, di mana secara organisasi PSMTI memang sudah baiklah dikelola dengan manajemen yang baik oleh saya secara profesional. Jadi setiap kali musibah nasional, kita ambil contoh seperti di NTB waktu ada gempa, kemudian di Palu, ya kemudian yang terakhir di Sumatera, Sulawesi ya, Sulawesi Barat kalau nggak salah ya, Donggala ya. Donggala. Nah, teman-teman kita di Sumatera Selatan maupun teman-teman saya yang di luar itu tidak pernah menolak ketika saya men-share. Jadi apa yang saya lakukan sebenarnya sederhana, Mbak, sederhana saja. Ketika ada saudara-saudara kita di luar pulau daripada Sumatera Selatan yang mengalami musibah, itu saya selalu tergerak hatinya untuk mengumpulkan dana. Nah, jadi saya hanya membuat di grup, saya punya grup WA, ada sekitar 40 grup WA. Wow. Ya, itu biasanya saya akan membuat kalimatnya sedemikian rupa, kemudian saya akan mengumpul dana dengan nomor rekening yang sudah biasa dipakai. Kadang juga saya menggunakan rekening resmi PSMTI. Biasanya untuk sumbangan keluar daripada Sumsel, saya menggunakan rekening resmi PSMTI. Kalau untuk yang di lokal sini biasanya saya suka pakai rekening rekanan aja, yang sekretaris yang sudah biasa juga dikenal teman-teman. Nah itu biasanya saya selalu membuat, kemudian nomor 1 itu biasanya PSMTI Sumsel, sumbang sekian. Nomor 2-nya pasti saya. Selalu saya mencoba untuk bukan untuk sok-sokan tampil atau enggak, tapi saya harus memberi contoh. Ketika kita mau meminta bantuan kepada orang lain, kita harus memberi dulu gitu.
Nah ini yang kadang-kadang saya lihat banyak sekali donasi-donasi yang bertebaran di luar, ya kan, di-share kemana-mana. Yang minta itu namanya tidak ada gitu. Dia minta tapi dia tidak pernah nyumbang gitu. Nah itu biasanya orang kurang menghargai gitu. Saya selalu memberikan contoh. Kalau saya akan melihat kasus per kasus, Pak. Bantuan itu saya akan lihat dulu. Ini kasusnya gede nggak? Kalau kasusnya gede, ya PSMTI kemudian saya angkanya digedein gitu. Supaya apa? Teman-teman yang lain ikut juga gede, Pak. Biasanya kalau saya kecil, yang lain ikut. Alasan mereka tidak berani melangkai ketua angkanya. Iya, ini tidak berani mucuki bandar. Ya, jadi mau tidak mau kita mesti harus, ya itu track lah ya Mbak ya. Kita tunjukin dulu, oh sekian, nah mereka ikut. Dan hasilnya biasanya gede, gitu. Bisa ratusan juta, hanya dalam 1-2 hari udah ratusan juta. Ya udah lumayan kita kirimi bantuan. Itu aja sih, sebenarnya simpel aja. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa sahabat-sahabat saya, para donatur, begitu percaya kepada saya. Kalau yang namanya Kurmin udah buat sumbangan, udah nggak usah diragukan katanya. Penggunaannya, pertanggungjawabannya itu pasti tidak mungkin sembarangan. Tidak mungkin uang itu diselewengkan karena dia nyumbangnya lebih gede dari kita. Selalu seperti itu. Jadi inilah yang terbentuk oleh teman-teman para donatur, sehingga ketika saya membuat satu list sumbangan, itu otomatis akan mereka ngisi sendiri itu. Satu malam bisa 100 orang, itu mulai 2-3 jam aja kadang udah 50, nanti lagi udah bisa 100 orang. Dan hasilnya lumayan gitu loh Mbak. Nanti kita berikan bantuan. Seperti itulah biasa yang saya lakukan Mbak. Jadi nama Kurmin Halim itu boleh dibilang jaminan. Iya menurut teman-teman begitu. Udah jaminan. Jadi kalau saya yang mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mereka sudah nggak ragu, Pak. Sudah nggak ragu. Nah, Pak Kurmin, kenapa Anda melakukan hal-hal seperti itu? Ataukah Anda punya filosofi sendiri tentang berbagi? Seperti itu, saya ambil contoh. Kemarin saya memberikan bantuan yang untuk masyarakat Tionghoa Palembang Bersatu ini. Mereka juga kaget kenapa saya berikannya dananya cukup besar gitu ya. Tapi bagi saya bukan masalah angkanya. Bagi saya adalah keikhlasan hati dan tujuan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa kedua orang tua saya yang sudah umur 85 dan 90 tahun minggu lalu kena COVID, ya kan? Kena COVID karena kecolongan, karena ada terapis yang ke rumah mengobatin kaki orang tua saya sehingga terpapar COVID. Nah, dengan dukungan doa yang luar biasa dari teman-teman hampir seluruh yang saya kenal, memberikan doa hampir tiap hari sampai penuh. Hanya dalam 11 hari orang tua saya sehat gitu. 11 hari saja. Banyak yang tidak percaya itu. Banyak yang mengatakan bahwa wah udah masuk rumah sakit nggak bisa keluar lagi nih, keluarnya udah jadi jenazah gitu. Tapi saya yakin dengan kebesaran Tuhan, dengan doa sahabat yang luar biasa, saya banyak sekali dapat bantuan gitu. Orang tua saya di Pontianak, rumah sakit semuanya penuh, tapi hanya hitungan jam saya sudah bisa dapatkan kamar untuk orang tua saya, sehingga orang tua saya penanganannya cepat dan saya cepat tanggap gitu. Dan hasilnya orang tua saya hanya 11 hari udah pulang, udah negatif gitu. Dan sekarang ada masa pemulihan. Dan dari itulah saya mengucap syukur bahwa Tuhan itu adil gitu. Ketika kita banyak menolong orang, ya insya Allah kita juga pasti akan dapat pertolongan dari siapapun juga. Dan makanya saya memberikan sumbangan karena orang tua saya sehat. Saya berharap sumbangan saya bisa menolong juga nyawa-nyawa sahabat-sahabat atau masyarakat yang memerlukannya. Nah, seperti itu aja sebenarnya, Mbak. Oke, jadi memang Anda tuh menolong tuh tujuannya untuk menolong saja. Dan terbukti dalam pengalaman hidup itu kemudian berbalik pada Pak Kurmin dan keluarga. Seperti itu ya kira-kira ya. Oke. Jangan ada kata lelah membantu sesama. Oke. Iya, Pak Kurmin, ini saya bacain ada pertanyaan melalui sosmednya Tribun dari Jayandi Surya Halim. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana jika kita warga Tionghoa tidak memiliki harta untuk berbagi, namun mungkin memiliki tenaga yang bisa dipakai untuk kegiatan, apakah diterima? Dan bagaimana untuk bisa join ke dalamnya? Terima kasih. Silakan Pak.
Ini sebenarnya di dalam organisasi sosial ada beberapa tipe, Mbak. Dalam setiap organisasi sosial itu pengurusnya ada beberapa macam tipe. Tidak mungkin satu tipe. Pasti ada beberapa tipe. Salah satunya adalah mereka yang punya uang tapi nggak punya waktu. Ya. Ya. Punya uang nggak punya waktu, akhirnya mereka nyumbang aja. Kemudian mereka punya waktu tapi nggak punya uang. Nggak punya uang. Nah, inilah tadi pertanyaannya. Mereka punya waktu tapi mereka nggak punya uang. Gitu. Ya. Tapi mereka mau kerja. Nah, ini juga ada. Terus ada juga yang dia punya waktu, dia punya uang, dia mau kerja. Itu paket lengkap namanya. Nah, saya kenapa sampai 3 periode? Ya itulah di senior katakan saya paket lengkap, bukan paket hemat. Gitu. jadi dari satu organisasi sosial pasti ada beberapa tipe di dalam kepengurusan. Salah satu tipe yang dipertanyakan tadi itu bahwa oleh Jayandi. Oleh Jayandi bahwa saya punya tenaga tapi tidak punya uang. Nah, banyak sekali di SMTI juga mungkin di paguyuban yang lain. Itu anak-anak muda. Bagaimana bisa join? Ya, bisa aja. Kapan kita ada kegiatan sosial, ya kita bisa ajak kok. Bisa. Menjadi partisipan, tapi bukan jadi pengurus, tapi bisa jadi partisipan. Nanti ketika ada pemilihan atau ada anggota yang perlu diganti, biasanya partisipan itu yang dia kerjanya bagus, kita tarik. Oke. Ada syarat-syarat khusus nggak Pak Kurmin ketika merekrut partisipan? Enggak, Mbak. Enggak ya. Yang penting mau kerja ya. Yang penting yang berkegiatan sosial ya. Ya, salah satu yang paling saya garis bawahi adalah mereka tidak boleh cari keuntungan di organisasi. Nah, tidak boleh cari keuntungan di organisasi. Tidak boleh. Kalau bicara di organisasi sosial tidak boleh. Tidak boleh. Mereka jangan coba-coba bergabung di PSMTI misalnya mau cari lokak kata orang. Ya. Itu nggak akan saya kasih. Gitu. Jadi jelas aturannya itu dulu ya. Iya. Itu dulu aturannya. Semoga Jayandi memenuhi syarat untuk itu dan kita yakin memenuhi syarat ya. Jadi nanti bisa join pada kegiatannya Pak Kurmin. Oke, kemudian ada komentar dari saudara kita Siti_Toti melalui IG-nya Tribun. Alhamdulillah, semoga Bapak dan keluarga sehat, panjang umur, bahagia selalu. Saya tanya nih ke Pak Kurmin, apakah Pak Kurmin merasa seperti itu? Sehat, bahagia selalu? Jujur aja, Pak, kami itu dari keluarga yang tidak berada, terutama kami pada saat tahun-tahun 70-an itu bukan keluarga yang berada. Kami itu hidup sama seperti masyarakat Indonesia pada umumnya yang hari ini makan, besok nggak tahu makan apa gitu kan. Nah, dari rasa syukur ketika kami bekerja keras, kami menghasilkan sampai hari ini, ya kita syukuri gitu loh. Dalam arti saya yakin dulu orang tua saya walaupun mereka miskin, mereka susah, mereka juga masih tetap bantu orang. Gitu. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua kami ketika mereka membantu orang, sekarang kami yang nikmati gitu. Kebaikan orang tua dulu membantu orang, kami yang nikmati sekarang. Nah, setelah kami menikmati, kami memaksimalkan untuk bisa membantu orang lain. Nah, sekarang orang tua kami ikut menikmati. Apa nikmatnya? Kesehatan. Kesehatan orang tua kami yang nggak ada harganya bagi kami itu. Nggak ada harganya. Bisa umur sampai 90 atau 85, kondisi sehat. Kadang-kadang masih nyolong-nyolong bawa mobil. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa. Itu yang kita rasakan ketika teman-teman saya bilang, Pak Kurmin nggak usah takut, pasti papanya sembuh. Papa sama mama pasti sembuh. Saya bilang, kok kamu yakin? Yakin, karena Pak Kurmin itu banyak bantu orang. Katanya. Selalu tulus membantu orang. Yakinlah, yakin Tuhan pasti tidak mungkin tidur. Tapi saya sebenarnya jujur, saya ragu juga. Saya juga agak khawatir dengan kondisi kedua orang tua saya. Kan. Tapi ya luar biasa, puji Tuhan 11 hari, mujizat itu datang dan mereka sembuh gitu. Pada umur segitu ya? Bayangkan. Iya, COVID-19 itu jarang, Mbak. Ya. Sangat segelintir di Indonesia yang COVID-19 bisa sembuh itu segelintir aja. Oke, jadi memang selalu memberi itu ternyata membawa berkah ya. Itu yang disebut dengan berkah ya. Saya kira Pak Kurmin agama apapun mengajarkan itu ya. Iya, betul, Mbak. Betul. Berkah, doa. Ya, berkah. Kalau berkah itu katanya kan selalu bertambah. Ya. Ya. Oke. Ada lagi kah pertanyaan dari atau komen dari netizen? Pak Kurmin, Pak Kurmin kan tentu hidup tidak sendiri karena punya istri, punya anak. Gimana komen istri dan anak tentang
aktivitas sosial Anda yang luar biasa? Istri saya sama sekali tidak pernah melarang saya atau menegur. Jangankan melarang, menegur aja nggak pernah dia. Dia tahu saya kadang-kadang sumbangnya angkanya mungkin jauh lebih besar dari teman-teman dan sebagainya, atau lebih kecil atau apa, dia nggak pernah komen itu. Dan dia selalu mendukung. Bahkan kadang-kadang waktu di kamar saya lagi menerima transfer sumbangan sambil saya baca, dia ikutan nyumbang biasanya. Jadi istri saya juga demikian. Jadi dia terbawa dengan gaya saya. Dia tahu suaminya memang hobi ini kok, hobi nyumbang, hobi buat sosial. Jadi dia nggak pernah sama sekali satu patah kata pun saya belum pernah dengar dia melarang saya untuk menyumbang atau berbagi kepada orang lain. Dan saya bersyukur apa yang saya lakukan sekarang dicontoh oleh anak-anak saya. Anak saya yang cowok, yang cewek juga demikian. Ketika dia dengar ada musibah ini, dia ikut nyumbang gitu. Dia ikut nyumbang. Yang cowok juga demikian, yang cewek juga demikian. Terus dia rutin berapa bulan sekali dia kumpul sama teman-teman, dia pergi panti asuhan. Padahal saya nggak pernah suruh itu, Mbak. Saya nggak pernah suruh. Nah, saya tanya, Dek, ini beli barang begitu banyak atau apa? Tuh panti asuhan, Pak. Oh, dalam hati saya bersyukur. Dalam hati anak-anak saya melihat bahwa yang dilakukan oleh orang tuanya bermanfaat bagi orang banyak sehingga mereka terbawa itu ya. Saya sangat bersyukur. Padahal saya nggak pernah nyuruh, Mbak. Nggak pernah nyuruh mereka belajar. Dan saya juga sangat bangga dengan anak-anak muda sekarang, terutama yang di bawah bimbingan saya di PSMTI, yang di kota maupun yang di Koko Cici. Mereka dari muda tuh mereka udah mau terjun ke bidang sosial. Dan ini kita pupuk terus gitu. Kita pupuk bahwa perbuatan sosial itu tidak mesti sekali-sekali, tetapi lakukanlah secara kontinu. Ketika kita nggak bisa memberikan dana, ya kita bantu dengan tenaga. Ketika kita pun tidak bisa memberikan tenaga, ya kita bantu dengan doa. Agar orang yang mengalami musibah, dia bisa segera kembali seperti yang dia inginkan. Sebenarnya simpel aja sih, Mbak, itu, Mbak. Oke. Pak Kurmin, luar biasa sekali ya hal-hal kebajikan yang sudah Anda buat. Ini ada komentar dari Iki Fernando dari IG-nya Sripo, dari sosmednya Sriwijaya Pos. Salam Pak Kurmin, terus ada emoticon 3 seperti ini. Semangat berbagi PSMTI Sumsel. Pak Kurmin suka terharu nggak sih kalau dapat komen-komen kayak gini? Iya, pasti Mbak, pasti. Bahkan teman-teman mengatakan kalau wajah saya ini wajahnya wajah preman, tapi hati saya Hello Kitty gitu ya. Hello Kitty. Ya, bukannya Hello Kitty ini, bukannya apa tuh? Badan Rainbow hati Rinto, bukan ya? Hello Kitty ya. Dalam arti saya orangnya gampang terenyuh gitu, gampang terenyuh, bantuan orang, kemudian rasa terima kasih orang. Makanya sampai saat ini saya tetap concern hanya dua di dalam hidup saya. Satu bisnis, kedua sosial. Saya tidak pernah akan mau terjun ke politik. Padahal jalan itu terbuka lebar bagi saya. Ya kan, bagi saya terbuka lebar sekali. Saya mau ke tingkat 1, tingkat 2 pun saya bisa, tapi saya tidak mau. Jadi biarlah teman-teman baik saya saja yang mereka yang ke politik, saya tetap di bisnis dan sosial. Saya perlu agar bisnis saya berjalan dengan baik, agar kegiatan sosial tetap bisa dijalankan meningkat setiap saat gitu. Iya. Oke, Pak Kurmin, jadi lupa tadi mau nanya apa. Gini. Untuk orang-orang kaya nih di seluruh seantero negeri, gitu ya, dan yang kemudian hidup bermewah-mewah, ya, apa suggest-nya Pak Kurmin? Apa sarannya Pak Kurmin? Sebenarnya itu kembali kepada masing-masing cara berpikir mereka, Mbak. Di Palembang juga banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang sukses. Tapi mereka pelit di dalam berbagi. Banyak, Mbak, banyak. Jujur ya teman-teman, kita yang saya kenal dan sebagainya di Palembang, yang mungkin boleh katakan hartanya jauh lebih daripada saya, banyak. Tapi hati sosial mereka kurang. Nah ini juga sebenarnya disayangkan gitu, Mbak, ya, karena apa yang kita dapat itu semua rezeki kan dari Tuhan, Mbak.
Betul. Kalau kita bagikan juga kepada orang yang membutuhkan, Tuhan kan pasti akan ingat semuanya itu. Kita tidak perlu lagi berdoa meminta setiap hari rezeki, Tuhan akan otomatis akan memberi kita rezeki. Rezekinya ya bukan hanya dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk kesehatan. Kesehatan yang diberikan kepada kita itu sudah rezeki yang luar biasa. Nah, saya berharap teman-teman para jutawan, para miliuner, para konglomerat, yang saya hanya bicara yang di Palembang aja lah, Mbak, Palembang atau Sumatera Selatan. Apa yang diberikan tidak akan mengurangi jumlah hartanya kok. Yang kalau kita memberikan 100 juta, itu mungkin hanya dari harta yang ada cuma hanya 0,00000 sekian persen saja kok. Jadi tidak akan mengurangi jumlah hartanya. Jadi berharap makin banyak dermawan, berharap makin baik dan makin bisa membantu masyarakat yang memang membutuhkan, apalagi kondisi seperti sekarang. Kita jujur, para pebisnis sudah 1 tahun lebih ini bukan lagi mengencangkan ikat pinggang, Mbak, tapi sudah mencekik leher, dada sudah napas saja sudah susah. Tapi kita lihat begitu kita membuka donasi itu begitu banyak yang langsung memberikan bantuan. Bahkan ada yang hubungi saya, kok saya nggak diajak? Saya bilang, kita nggak berani kan, kita tidak mengajak, kita hanya spontan terbuka. Jadi kalau mau silakan gitu. Dan saya melihat sekali lagi tadi yang saya katakan, kami memang minoritas gitu, minoritas kami di Indonesia, tapi kami mayoritas di dalam memberikan bantuan-bantuan sosial. Dan teman-teman kita, bukan saya mengatakan yang lain tidak seperti itu, enggak, tetapi bagi kami orang-orang Tionghoa itu mereka juga punya satu semboyan hidup itu ya, bahwa ketika kamu bisa menolong orang maka kamu harus lakukan gitu. Ketika kamu bisa membantu maka kamu harus membantu. Jangan kamu hanya bisa melihat tetapi tidak bisa apa-apa gitu. Kecuali kamu memang tidak punya apa-apa gitu kan. Nah, makanya lulur-lulur kami memang selalu mengajarkan seperti itu, Pak. Orang-orang Tionghoa memang diajari seperti itu, harus bisa banyak dan berbagi, kemudian banyak menolong orang. Semakin banyak kita menolong orang, semakin baik. Itu, ya itu yang biasanya diajarkan sama orang-orang tua kita sih. Jadi otomatis turun-temurun. Makanya seperti yang saya lakukan, saya tidak pernah ngajarin anak saya, tapi anak saya otomatis dia belajar dari orang tuanya. Gitu. Dia melihat orang tuanya. Ya, dia menyontoh gitu. Dan ini memang yang turun-temurun dari kami, orang Tionghoa yang memang tetap kita pertahankan. Gitu. Oke, Pak Gurmin, luar biasa sekali apa yang sudah Anda lakukan. Semoga terus berbuat banyak sekali kebaikan dan makin banyak orang-orang kaya, bukan saja dari kalangan saudara-saudara kita etnis Tionghoa tentu saja, yang terketuk hatinya untuk berbuat atau mempunyai jiwa sosial, sehingga penderitaan sesama kita sebagai sesama manusia bisa terkurangi. Begitu ya Pak Gurmin, sepakat ya? Ya, sepakat. Oke, komennya lumayan banyak tuh di sosmed kami. Semoga ini bisa menjadi ya semacam juga penghiburan atau apalah bagi Pak Gurmin, meskipun saya yakin Anda tidak memerlukan itu, karena saya yakin Anda melakukan itu semata-mata demi kebaikan dan untuk kemanusiaan. Semoga rezekinya bertambah dan yang paling penting adalah sehat. Ya, amin. Sehat nomor 1 sekarang. Sehat nomor 1. Nggak bisa dibeli sehat soalnya. Nggak bisa. Jualannya nggak ada. COVID-nya datang tidak melihat status sekarang. Iya, betul sekali. Oke, Pak Gurmin, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Beni. Ketemu lagi pada topik yang beda lagi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Salam buat semua. Bye-bye. Bye.